Nah, ini guys ya. Ini kita mau coba tampilkan hasil sinar dari customer untuk produknya Auto ya. Auto G01 kalau nggak salah ini. Auto G01. Nah, ini bentuk originalnya ya, seperti ini. Pennya pakai yang 4 cm. Terus lensanya 2,5 inch. Blue lens ya. Sudah blue lens. Ini bowlnya cukup besar ya. Nanti kita lihat hasil cahayanya sangat lebar dan sangat tinggi ya. Mirip dengan 3 in. Nah, ini sudah kita custom ya. Ini belum kita kasih tutup, ini sudah kita custom. Jadi double ya, double pen ya. Ini pen tujuannya yang belakang untuk mendinginkan bawal ya, mendinginkan bawal. Nah, untuk pendinginan chip utamanya ini dari bawah, karena mengingat dayanya ini cukup tinggi ya. Kita set di 70/80, 70 watt low beamnya, 80 wattnya di high beamnya. Untuk temperatur cahayanya kisaran 5700 Kelvin ya. Jadi putihnya agak kekuningan, cocok nih di saat jalan basah nih ya. Ini kondisi saat ini jalan sedang baru diguyur hujan ya. Artinya jalan ini sedang basah. Bisa kita lihat nanti ya. Nah, ini kita coba ya hasilnya untuk sorotan dari custom 70/80 dari produknya Auto. Nah, udah kita pastikan ya untuk bawah ini sangat aman. Kita kasih garansi 1 tahun lah, sama seperti bawaan ya. Bawaan produk-produk Biled ngasih garansi 1 tahun. Nah, tentu saya juga ngasih garansi yang sama 1 tahun. Kita ganti ketika ada kerusakan ya. Mari kita coba ya. Nah, ini hasil sinar dari custom 70/80 nya ya. Untuk produk basicnya itu Auto G01 ya. Nah, ini hasil sinarnya sangat-sangat lebar ya. Kita bisa bandingkan ya dengan bawaannya Vario nih. Bawaan Varionya sudah biled, pakai biled yang standar. Kalau nggak salah tuh K5 deh, produknya K5 itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, untuk kelebarannya ya. Nah, ini untuk sorotan dari hasil sinar K5 ya. Sama ukurannya 2,5 in. Nah, ini batasannya ini ada di sebelah sini ya. Batasan cahayanya di sini nih, dekatnya di sana, jauhnya. Nah, nanti kita lihat nih hasilnya ya. Nah, kita samakan untuk titik bawahnya. Nah, ini samakan ya. Ini titik bawahnya udah rata, udah sama. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ketinggiannya kita samakan juga nih. Nah, ini untuk bawahnya ya, bawahnya udah rata. Nah, ini untuk jauhnya ya. Nah, itu udah cukup jauh ya. Ini mirip dengan 3 in. Nah, yang 2,5 ini kan gitu ya, kelihatan. Nah, ini kita bawahnya kita samakan nih, posisinya kita samakan juga dengan headlamp Vario nya. Nah, posisi pemasangan ini sama. Nah, ini udah sangat lebar ya. Jadi tinggi, lebar kanan kiri udah pasti ya, karena ini bawalnya cukup besar, mirip dengan ukuran 3 in. Coba matikan. Nah, ini untuk hasil sorot 1 lampu ya, hanya lampu ini saja nih. Nah, ini hasilnya. Oh. Ini temperaturnya 5700 Kelvin ya. Jadi putihnya agak kekuningan. Nah, ini cahayanya nanti kita bisa lihat nih, dengan kendaraan yang melintas. Ini kita sorot standar dengan pemasangan yang ada di Vario ya. Nah, ini hasil low beam ya. Ini low beamnya di 70. Untuk high beamnya ini. Nah, ini high beamnya cukup lebar ya. Cukup lebar dan cukup tinggi juga. Nah, ini untuk sorotannya. Cut off-nya tegas ya. Ini cut off-nya tegas, rata, rapi. Ada kebocoran sedikit di atas ini karena nggak ditutup ya. Kalau ditutup dengan shroud ini hilang. Ini untuk low beamnya ya. Ada tirnya ya, mode lasernya.
Bisa dilihat nih, di tengahnya ada mode laser untuk low beam. Nah ini untuk high beamnya cukup tinggi ya. Kalau kita sorot ke pohon, no. Kita sorot ke pohon cukup tinggi ya. Lasernya juga tegas, nyata, warna kuning ya. Nah ini untuk sorot di area jauhnya nih, seperti ini. Oh. Untuk temperatur billednya sendiri, bodinya aman ya. Ini kita pegang pakai tangan telanjang, kisaran di bawah 60 derajat ya. Jadi sangat aman ya. Untuk penggunaan jangka panjang ini sangat aman. Detailnya ya. Lasernya sangat nyata di tengah. Kalau dibandingkan dengan standar originalnya, kalau kita pakai alat ukur luxmeter itu gapnya 1000 ya, selisihnya 1000 dari daya standar ke customnya itu ada selisih 1000, naik 1000 lux. Itu dengan alat ukur yang standar ya, yang belum pasti sih untuk alat ukur keakuratannya, karena kita pakai alat ukur yang standar yang biasa rekan-rekan lain yang pakai juga sama modelnya, model kayak gitu yang harganya 100 ribuan lah. Nggak jadi jaminan sih, cuman yang jelas ini cahaya ketika di custom ada penambahan di ketebalan cahaya, udah pasti ya. Dengan daya standar udah pasti ada peningkatan untuk hasil sinarnya atau hasil cahayanya, karena konsumsi dayanya juga naik ya. Makanya kita kasih custom upgrade. Upgrade itu artinya menaikkan ya, bukan menurunkan ataupun sama saja, bukan. Itu namanya bukan up. Kalau up itu naik. Nah ini hasil tembakannya ya, atau high beamnya. High beamnya di 70 watt. Ini temperatur masih sangat aman ya, masih bisa di custom 80/90, ini masih bisa. Namun saat ini saya set di 70/80. Ini untuk hasil sinarnya. Dayanya stabil ya, ini 68 watt. Ini 68 watt, start tadi di 70. Hanya turun 2 watt, nggak turun lagi. Kalau saya perhatiin 68 ya. Ini tadi start di 70 low beamnya ya. Jadi kita pastikan minim drop watt ya. Kalau drop watt di bawah 5 watt itu sangat optimal. Nah, ini hasil sinarnya ya. Ini kondisi jalan basah ya, bekas diguyur hujan. Bisa terlihat nih ada genangan-genangan air. Nah, jadi kalau untuk jalan basah memang lebih ideal pakai temperatur yang kisaran 5700 ya. Putihnya agak kekuningan, jadi nggak berkurang cahayanya, nggak seperti yang 6000 Kelvin ke atas. Kalau 6000 Kelvin ke atas dikasih kondisi jalan basah ataupun hujan, cahaya cenderung kurang tampak ya kalau temperatur di 6000 ke atas. Tapi kalau temperaturnya di kisaran 5500 sampai 5700 enak, ideal ya kalau untuk cuaca-cuaca kabut, cuaca-cuaca hujan, ataupun aspal basah, jalan basah, tanah basah. Ini masih sangat nyata. Ini sorotnya sangat enak ya. Kalau ukuran mata saya ini sangat enak. Jadi yang butuh untuk kondisi berkabut, hujan, jalan basah, nah ini pilih temperatur seperti ini ya, yang kisaran 5700. Jadi putihnya putih agak kekuningan. Apalagi ditambah dengan mode laser. Ini kan di tengahnya ada lasernya nih, bulatan kuning. Nah itu mode lasernya ya. Kalau di high beamnya terbuka 100%. Nah lasernya tuh membulat, itu 100%. Kalau di mode low beam dia hanya keluar di 50%. Nah, jadi sangat tampak nih lasernya ya. Nah, kalau kita sorot dekat nih seperti ini. Ini cutoff rapi ya, kanan kiri atas bawah nih kebagian cahaya semua nih. Dan spesialnya ini cahayanya sangat lebar ya, meskipun ukuran 2,5 in, tapi hasil sinarnya atau hasil sorotnya sama dengan 3 in. Seperti itu. Jadi kita mau custom pun pilih-pilih ya, mana yang sekiranya hasilnya bisa memuaskan. Nah, kalau kita compare dengan CX60, bagusan mana bang? Ya sama bagusnya.
Kenapa sama bagusnya? Karena yang namanya custom itu chipnya kan kita ganti. Chipnya kita ganti, dayanya pun kita custom atau kita naikkan. Tuh. Namun sesuai dengan standar durabilitas. Artinya untuk pemakaian jangka panjang pun harus bisa dipastikan aman. Seperti itu. Namun kalau untuk CX-60 dia agak sempit ya, masih lebar yang model ini. Kalau CX-60 dia agak sempit karena bawalnya agak kecil. Sama di lensanya purple pakainya. Nah, perbedaannya apa antara purple dengan blue? Ya di tampilan, sebetulnya di tampilannya. Yang kedua, pengaruh juga ke temperatur cahaya. Biasanya umumnya kalau jenis lensa yang purple itu cenderung agak putih. Biasanya ya, karena itu pabrikan sih. Kalau dari warna sih ya hanya tampilan, namun biasanya yang purple itu cenderung ke putih bersih. Gitu untuk lensanya ya. Kalau masalah bagus enggaknya ya sama aja, yang namanya kualitas harga standar ya. Harga nggak bakal bohong sih sebetulnya. Kualitasnya pasti gak jauh beda lah gitu. Nah intinya ini lebih lebar kalau kita bandingkan dengan modelnya yang 3 in AS B-Laser. Nah, ini sama nih untuk lebarnya kanan kirinya gitu. Ini sama. Nah ini hasilnya ya. Ini sangat cocok nih. Ini bokongannya ada ya, nanti bokongannya ada, cuman nggak kita pasang. Nah, ini kita sekalian uji aja nih. Untuk di set 70 sorot outdoornya seperti ini. Nah, kemarin indoor sudah kita uji coba selama 3 jam, ini kondisi aman ya. Daya tetap stabil, masih di kisaran 68 watt. Dari start awal 70 watt untuk low beamnya, dia stabil di 68, sekian. Artinya ketika konsumsi dayanya stabil, cahaya pun pasti ikut stabil. Nah, blue lensnya tegas ya. Ini kita sorot ke atas pohon, ini masih nyata ya, padahal pohon juga basah ya. Daun-daun pohon juga basah karena habis diguyur hujan. Low beam, high beam nyata ya, high beam kita tembak ke pohon nyata. Nah ini tinggiannya ini kita sorot disesuaikan dengan ketinggian vario ya. Vario ini ukurannya segini nih. Ini sorotan lebih dari 50 meter ya kalau kita ukur secara realnya ya. Kalau untuk di video mungkin nggak begitu tampak, tapi secara realnya ini 50 meter masih tegas ya. Cahaya lebar, cukup merata, lasernya juga bagus ya. Model lasernya bagus. Teknologi zaman sekarang lah, sama-sama biled nih yang depan. Mode-mode tir lah, mode lensa laser, mode laser. Kalau kita sorot ke orang cukup jauh ya, cukup jauh. Ini hasilnya nih ya. Mungkin cukup segini aja dulu ya. Nanti misalnya sudah jadi yang customer 80/90, kita uji coba juga ya untuk sorot di outdoornya ya. Namun ini sangat-sangat bagus sih kalau menurut saya. Ini sangat-sangat lebar. Kanan kiri atas bawah kebagian semua cukup merata ya. Temperaturnya juga enak untuk di segala cuaca. Cahayanya rapi. Ini lebar ya, ini jalan ini saya ambil tengah nih. Nah kita ambil tengah ini kesorot semua ya. Kalau misalnya ada 2 jalur nih, seukuran jalan yang ada di samping saya ini kesorot semua. Ini masih ke tembok kiri saya. Ini lensanya kita kasih di tengah nih, sejajar dengan posisi tubuh saya. Nah ini setengah. Kanan kiri itu lebar. Ini kanan ketutup jalan semua nih, bahkan lebih ya,
sampai ke pagar yang ada di samping itu kesorot ya, kena cahaya ya. Artinya apa? Cahaya ini sangat lebar. Cahaya ini sangat lebar. Meskipun ukurannya 2,5 in, tapi hasilnya sama dengan yang 3 in. Nah, seperti ini ya. Temperatur masih aman ya, kita nyalakan dari tadi ini aman loh. Kita pegang pakai tangan dari tadi. Nah, kita pakai tangan kiri, mau pakai tangan kanan. Karena sudah kita desain untuk pembuangan panas agar optimal ya. Nah ini ukuran segini udah optimal nih untuk pembuangan panasnya. Seperti itu ya review hasil cahaya dari custom Auto G01 di 70/80 watt. Nanti kita coba set di 80/90 ya. Harusnya masih bisa, secara teorinya masih bisa. Karena masih sangat aman. Kalau standarnya 50/60 ya. Standarnya 50/60. Kalau kita nyalakan di bawah 10 watt 10 menit ya. Deh, kita cukupkan dulu ya. Karena cuaca juga mulai gerimis lagi nih. Terima kasih ya.